Pembelajaran mikro. Materi perubahan lingkungan dan daur ulang limbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa lagi bersama Ibu pada pagi hari ini dengan materi perubahan lingkungan dan daur ulang limbah. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa untuk teman-teman. Baiklah, sebelum kita memulai, mari kita membaca doa dulu sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, selanjutnya Ibu akan mengabsen. Apakah semuanya hadir? Reza Waryani, Hadir Ibu. Nana Eliana, Hadir Ibu. Reni Anggriani, Hadir. Petronila Desi, Hadir Bu. Rizky Yana Wulandari, Hadir. Rayana. Hadir. Alhamdulillah, berarti semuanya hadir ya. Ya Ibu. Alhamdulillah. Selanjutnya Ibu akan membacakan beberapa poin tujuan pembelajaran pada materi perubahan lingkungan dan daur ulang limbah. Yang pertama, siswa dapat mendeskripsikan konsep perubahan lingkungan. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi faktor-faktor penyebab perubahan lingkungan. Yang ketiga, dapat menentukan jenis-jenis pencernaan lingkungan. Yang keempat, menentukan berbagai jenis limbah di lingkungan. Yang kelima, menganalisis dampak perubahan lingkungan bagi kehidupan. Yang keenam, menganalisis cara menanggulangi dampak perubahan lingkungan bagi kehidupan. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kita mulai pembelajaran. Kita akan menonton video yang Ibu tayangkan ini. Dampak perubahan lingkungan. Teman-teman Smart Point, ayo kita mengenal dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia terhadap keseimbangan. Penebangan dan pembakaran hutan. Manusia melakukan penebangan dan pembakaran hutan secara liar demi membuka lahan hutannya, permukiman, serta mengambil kayu dari hutan sebagai bahan dalam membuat perlengkapan rumah tangga. Hal ini tentu membuat hutan menjadi gundul dan populasi tumbuhan dan hewan berkurang bahkan punah. Penggunaan bahan kimia dan pestisida. Contoh penggunaan bahan kimia adalah penggunaan deterjen. Bahan ini dapat mencemari lingkungan sehingga akan mempengaruhi daur hidup tumbuhan dan hewan air. Akibatnya tumbuhan kekurangan makanan dan akhirnya mati. Contoh penggunaan pestisida adalah untuk memberantas hama tanaman yang dapat membunuh hewan lain yang lebih menguntungkan. Eksploitasi sumber daya laut. Pada umumnya berupa kegiatan pengeboran minyak di laut. Kegiatan ini dapat menyebabkan pencemaran apabila terjadi kebocoran, sehingga menyebabkan minyak mencemari laut, mengganggu ekosistem laut yang daur hidup hewan serta tumbuhan laut. Perpindahan penduduk. Perpindahan penduduk mengakibatkan daerah yang didatangi menjadi sangat padat. Hal ini memacu terbentuknya permukiman kumuh yang mempengaruhi kualitas kesehatan manusia dan menyebabkan pencemaran lingkungan. Penggunaan kendaraan bermotor. Dalam menjalankan kendaraan bermotor dibutuhkan bahan bakar, baik bensin maupun solar. Pembakaran bahan bakar tersebut menyebabkan polusi udara.
kesalahan mengambilnya untuk dijadikan biasa. Pengambilan ini mengancam keberadaan terumbu karang. Apalagi terumbu karang membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terbentuk kembali. Nah, teman-teman, itu tadi adalah dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Sampai jumpa. Nah, itu video yang barusan. Apakah ada yang belum dimengerti? Sudah Ibu, udah paham. Nah, sedikit Ibu jelaskan tentang pencemaran lingkungan itu, yang dimana pencemaran lingkungan sangat berkaitan dengan polusi. Maksudnya atau dimasukkannya bahan-bahan atau zat-zat yang masuk ke lingkungan yang dapat mengakibatkan tatanan lingkungan. Menurunnya kualitas lingkungan seperti contohnya nelayan yang menangkap ikan dengan cara menggunakan obat kimia, yang dimana bahan-bahan atau zat-zat yang dimasukkan ke dalam lingkungan disebut dengan polutan. Nah, di sini ada beberapa konsep tentang pencemaran lingkungan, ada 4, yaitu yang pertama, macam pencemaran dan polutan serta penyebabnya. Yang kedua, perubahan lingkungan. Yang ketiga, upaya pencegahan pencemaran lingkungan. Yang keempat, jenis limbah dan pemanfaatannya. Pencemaran atau polusi, proses masuknya polutan ke dalam suatu lingkungan sehingga menurunkan mutu lingkungan. Polutan itu bahan pencemar lingkungan, dapat berupa bahan kimia, debu, panas, suara, radiasi, dan mikroorganisme. Yang seperti Ibu bilang tadi, contoh nelayan yang menangkap ikan dengan obat kimia. Selanjutnya ada 2 perubahan lingkungan, yaitu faktor manusia dan faktor alam. Di sini dapat dilihat ada contohnya penebangan hutan, ada pembangunan pemukiman, di mana pembangunan jalan, kampung, dan desa dengan cara betonisasi mengakibatkan air sulit meresap ke dalam tanah. Yang kedua ada faktor alam, yang perubahan lingkungan secara alami disebabkan oleh bencana alam, seperti kebakaran hutan di musim kemarau yang menyebabkan kerusakan dan matinya organisme. Selanjutnya ada upaya pencegahan pencemaran lingkungan, dibagi menjadi 3. Yang pertama, secara administratif, yang kedua secara teknologis, yang ketiga secara edukatif. Di sini yang secara administratif itu contohnya dengan keluarnya undang-undang tentang pokok-pokok pengelolaan lingkungan hidup yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia. Nah, secara teknologis ini mewajibkan pabrik untuk memiliki unit pengelolaan limbahnya sendiri. Seperti sebelum limbah pabrik dibuang ke lingkungannya, pabrik wajib mengolah limbah tersebut. Selanjutnya secara edukatif, ini terhadap penyuluhan terhadap masyarakat akan pentingnya lingkungan dengan betapanya bahaya pencemaran lingkungan di sekitar. Seperti dilihat di sini ada jenis limbah dan pemanfaatannya. Limbah yang sering kita dengar itu berupa bahan sisa yang dihasilkan dari suatu kegiatan dan proses produksi, baik pada skala rumah tangga, industri, pertambangan, dan banyak lainnya. Seperti yang kita lihat contoh limbah rumah tangga itu sampah anorganik maupun organik.
Selanjutnya ada jenis limbah secara biologis. Dibagi menjadi dua, ada limbah yang dapat diuraikan dan limbah yang tidak dapat diuraikan. Nah, di sini ada pemanfaatan limbah, di mana ada salah satunya melalui daur ulang. Baik melalui maupun sampah anorganik dapat dimanfaatkan menjadi suatu produk yang bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Mungkin itu yang Ibu bisa sampaikan. Apakah kalian mengerti? Baik, untuk lebih pemahamannya kalian, Ibu akan membagi menjadi beberapa kelompok untuk mendiskusikan mengenai materi pada hari ini. Ibu bagi menjadi dua kelompok ya. Ya, Ibu. Rizky Yana, Desi, sama Reni, kelompok 1. Sama ini Rayana, Nana, sama Reza, kelompok 2 ya. Ya, Ibu. Ayo Desi. Ini Bu nanya. Ya, apa ya? Sudah Ibu. Yana kelompok 2 ya? Iya, Ibu. Berarti nanti kita presentasi nih Bu. Ya. Terus yang ini Bu, maksudnya ini apa Ibu? Mana? Ini. Ini. Ini yang ngejelasin beberapa cara mengurangi polusi udara. Iya, Bu. Pertama bentar. Siapa yang menang nih? Nanti apa Baik, berhubung durasinya sudah habis untuk diskusinya, Bapak sudah selesai? Sudah, Ibu. Alhamdulillah. Sekarang kelompok 1 presentasi. Perwakilan dari kelompok 1 untuk maju ke depan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai yang akan terjadi jika kita secara terus-menerus menghirup udara tercemar asap. Jadi, sumber pencemaran udara sendiri adalah beragam, mulai dari berbagai kegiatan manusia yang tidak ramah lingkungan hingga kebakaran hutan, menyebabkan zat-zat beracun seperti karbon monoksida atau CO, karbon dioksida, dan sulfur dioksida terlepas ke udara, menyebabkan efek rumah kaca yang memicu pemanasan global. Makhluk hidup seperti manusia membutuhkan oksigen. Oksigen yang ada di udara saat ini sudah bercampur dengan zat-zat berbahaya lain yang terlepas dari asap kendaraan maupun pabrik. Mungkin karena sudah terbiasa, kita merasa baik-baik saja menghirup udara kotor itu setiap harinya. Padahal jika berbagai zat polusi itu masuk ke tubuh kita, berbagai
bisa muncul dan membahayakan bagi tubuh kita. Yang pertama, bahaya yang bisa menyebabkan manusia itu yang sakit itu yang pertama membuat asam aminokarbo. Partikel-partikel polusi udara dan debu bisa membuat tingkat kemakbuhan asam meningkat. Itu membuat asap kambuh. Partikel-partikel polusi udara dan debu bisa membuat tingkat kekambuhan asam meningkat. Terus yang kedua, bisa menimbulkan kanker paru-paru. Zat-zat berbahaya terdapat di udara kotor juga disebutkan bisa menimbulkan kanker paru-paru. Terus yang ketiga, meningkatkan risiko sakit jantung. Zat berbahaya seperti karbon hitam dan nitrogen oksida yang terdapat pada asam kendaraan dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apakah ada yang mau menambahkan dari kelompok 2? Ada Ibu. Ada Ibu. Ya, silakan. Jadi tambahannya itu selain yang disebutkan oleh kelompok 1 tadi, ada juga tambahannya seperti jadi lebih mudah terkena infeksi. Polusi udara bisa meningkatkan kejadian infeksi paru-paru terutama pada anak-anak. Terus ada juga bisa menghambat perkembangan anak. Paparan terhadap udara yang berkualitas buruk bisa menghambat perkembangan paru-paru pada anak. Akibatnya paru-paru tidak bisa berfungsi dengan optimal saat dewasa. Itu saja dari kelompok 2, Ibu. Ya, terima kasih dari kelompok 2. Ya Ibu. Ya, ada yang silakan Ibu. Lanjut. Lanjut kelompok 2. Saya Ibu. Mungkin bisa. Baik, saya dari perwakilan kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu terkait dengan bagaimana mencegah pencemaran udara atau asap, untuk mengurangi asap. Nah, yang pertama itu dapat kita lakukan yaitu beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Nah, yang sebelumnya kita menggunakan sepeda motor dan untuk mengurangi asapnya itu, jadi kita menggunakan angkutan umum atau bis. Nah, selanjutnya yang kedua itu bersepeda dan berjalan kaki, di mana kita bisa menggunakan sepeda dalam jarak yang dekat. Selain juga mengurangi asap yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor. Nah, di sini juga bersepeda itu dapat membuat kita sehat, atau bersepeda itu juga baik untuk kesehatan tubuh. Nah, selanjutnya itu tidak membakar sampah, di mana sebagai orang yang sadar akan bahayanya asap atau polusi, nah kita harusnya tidak membakar sampah sembarangan, dan kita juga bisa menguranginya dengan cara menanam sampah di tanah atau dengan menggali lubang. Mungkin itu aja dari kelompok 2. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Apakah ada yang ingin menambahkan dari kelompok 1? Saya Ya, silakan Desi. Ingin menambahkan tentang mencegah pencemaran udara. Yang selanjutnya itu menghentikan kebiasaan merokok. Asap rokok itu merupakan salah satu sumber polusi udara yang tidak boleh dianggap sepele. Karena asap rokok ini banyak mengandung beragam jenis bahan kimia berbahaya yang dapat menimbulkan polusi udara. Yang kedua, adanya membatasi pemakaian listrik. Tenaga listrik di Indonesia ini kebanyakan masih diperoleh dari mesin pembangkit listrik yang menggunakan minyak atau batu bara, sehingga menciptakan banyak asap dan polusi. Ya. Boleh duduk? Ya, silakan duduk. Terima kasih. Beri aplaus untuk kelompok. Ibu akan membacakan beberapa soal untuk evaluasi. Siapa yang duluan angkat tangan, itu yang Ibu tunjuk. Nanti Ibu kasih poin. ya Ibu.
Yang pertama, berikut merupakan sifat dari anorganik adalah A. Mudah terurai, B. Berbau jika dibiarkan cukup lama, C. Terurai dalam waktu yang sangat lama, D. Dapat berfungsi sebagai habitat bakteri patogen, E. Dapat dimanfaatkan sebagai pupuk. Rayana. C. Dapat terurai dalam waktu yang sangat lama. Ya, terurai dalam waktu yang sangat lama. Ya. Selanjutnya nomor 2, limbah rumah tangga yang dapat mencemari air dengan bakteri E. coli adalah A. Sampah anorganik, B. Deterjen, C. Sampah plastik, D. Sampah anorganik, E. Kotoran manusia. Reza Waryani. E. Ibu, kotoran manusia. Ya, betul, E. Kotoran manusia. Selanjutnya nomor 3, saat ini tingkat pencemaran relatif tinggi, air sungai berwarna hitam dan berbau busuk, udara menjadi tidak segar, serta kesuburan tanah menurun. Perubahan lingkungan ini dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Perubahan lingkungan tersebut menyebabkan A. Keseimbangan alam terganggu, B. Penyakit karena virus merajalela, C. Kesejahteraan manusia meningkat, D. Reproduksi organisme di sungai meningkat, E. Kehidupan tumbuhan air pada komunitas sungai stabil. Saya Bu. Reni. A. Keseimbangan dalam alam terganggu. Ya, keseimbangan alam terganggu. Betul. Baiklah, mungkin cuma itu untuk evaluasi pada materi ini. Kesimpulan. Sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan menyimpulkan apa yang sudah kita diskusikan pada pagi hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Ayo, siapa simpulkan Eza? Nana? Baik, saya akan menyimpulkan terkait dengan sumber pencemaran tadi. Karena sumber pencemaran udara sendiri itu beragam, mulai dari berbagai kegiatan manusia yang tidak ramah lingkungan hingga pembakaran hutan menyebabkan zat-zat beracun serta karbon monoksida, karbon dioksida, dan sulfur dioksida terlepas ke udara dan menyebabkan efek rumah kaca yang memicu pemanasan global, di mana jika di berbagai zat polusi itu masuk ke tubuh akan menyebabkan beberapa penyakit seperti membuat asma kambuh, bisa menimbulkan kanker paru-paru, selanjutnya meningkatkan resiko sakit jantung, selanjutnya jadi lebih mudah terkena infeksi, bisa menghambat perkembangan anak. Nah, selanjutnya untuk mengurangi pencemaran udara itu, yaitu bisa beralih dari kendaraan pribadi ke transport umum, yang selanjutnya bersepeda atau berjalan kaki, selanjutnya tidak membakar sampah, selanjutnya menghentikan kebiasaan merokok dan membatasi pemakaian listrik. Mungkin itu aja Ibu. Ya. Kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa bersama. Ketua kelas mohon dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik, untuk mengakhiri, mari kita berdoa dulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa silakan. Terima kasih Reni. Cukup sekian dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu cukupkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Bu. Terima kasih sudah menonton.